Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal rasulil adim Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ayyuhal muslimun usikum ibadallah wa nafsa taqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan atima. Wa qala aidan fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Khutbah singkat kita pada siang hari ini saya beri tema penyebab gugurnya keislaman seseorang. Salah satu yang harus kita pahami sebagai muslim adalah bahwa menjadi muslim itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tetapi harus kita buktikan keislaman itu dengan sikap dan tingkah laku yang islami. Bila pengakuan sebagai muslim tidak diikuti dengan sikap dan tingkah laku yang islami, maka Allah SWT tidak mengakui keislaman kita dan bisa jadi gugurlah keislaman kita itu. Sebagaimana firman Allah dalam iftitah yang saya baca tadi, di dalam yaitu surat Al-Baqarah ayat 8, Allah berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan hal-hal yang bila seseorang memiliki atau melakukannya, maka keimanannya diragukan, tauhidnya tercemar, dan keislamannya tidak memenuhi standar ideal. Karena itu faktor-faktor ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik agar kita tidak memilikinya. Paling tidak ada 5 faktor yang harus kita waspadai yang bisa menyebabkan gugurnya keislaman seseorang. Yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yakni memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah yang harus disembah dan ditaati. Bila hal ini ada pada jiwa seseorang, maka keimanannya gugur karena syirik sangat bertentangan dengan akidah atau tauhid yang menjadi perkara paling penting di dalam ajaran Islam. Syirik pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu syirik jali atau syirik akbar, jelas mempersekutukan selain Allah seperti menyembah patung, menyembah dewa, matahari dan sebagainya. Itu adalah syirik jali, syirik akbar. Namun juga ada syirik kofi atau syirik sihor, yaitu bertuhan Allah, tapi dia masih mempercayai yang lain dan berkeinginan kepada selain Allah. Dalam syirik kofi sihor ini juga dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat iktikodi, yaitu percaya seperti kepada hal-hal dukun, perjimatan, khurafat, tahayul, tilawah dan sebagainya, tatayur dan sebagainya. Itu termasuk juga yaitu syirik sihor dalam arti itikadi. Namun yang secara siri yang juga bahaya, yang biasanya juga manusia tidak sadar, yaitu syirik sihor atau kofi yang bertikat amal atau yang bertikat amaliyah. Apa itu? Yaitu riya, yaitu beramal. Kalau dia senantiasa beramal bukan karena Allah, tapi karena berharap, yaitu kepada manusia. Dalam suatu riwayat, Ibnu Majah dan Hakim, sahabat Saddad bin Aus menjumpai Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Kemudian Saddad bertanya, wahai Rasul, mengapa engkau menangis? Maka Rasul menjawab, saya takut kalau umatku, yaitu ditimpa syirik. Mereka bukan menyembah berhala, bukan menyembah matahari, bukan menyembah batu, hanya mereka berlaku riya di dalam menjalankan amal. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah. Riya atau dalam arti syirik itu maupun syirik kecil dan juga syirik yang besar, apalagi akibat atau dampaknya adalah sangat besar di dalam kehidupan beragama. Apa saja di antaranya? Jelas syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim.
dalam surat Luqman 13 bahwa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Dengan syirik itu adalah diharamkan masuk surga dan tempatnya dia di neraka. Dalam surat Al-Maidah ayat 72. Barang siapa yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya dia adalah neraka. Kemudian juga syirik bisa membatalkan dan menghapus seluruh amal yang sudah dilakukan. Surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabitul anhum ma kanu ya'malun. Seandainya dia melakukan atau berbuat syirik, maka musnah, hapuslah seluruh amal yang dilakukan. Dan syirik juga bisa menyebabkan keluar dari Islam, halal harta dan darahnya. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 5. Dan juga syirik adalah tersesat dan itu adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah manakala dia tidak bertobat sebelum datang ajal. Bagaimana dalam surat An-Nisa ayat 116 yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Hadirin jamaah sholat Jumat rahmatullah, itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang menjadikan sebab gugurnya keislaman seseorang adalah bila dia berhukum kepada tauhid, yakni hukum yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena salah satu konsekuensi berislam adalah mau, yaitu menerima hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bukan hukum-hukum yang justru bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Karenanya sangat tidak pantas bila seseorang mengaku beriman, akan tetapi dia dalam perkara hukum maunya berhukum kepada hukum yang justru bertentangan yaitu dengan hukum-hukum Allah. Allah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 60 yang artinya, tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Manakala seorang tidak mau menjadikan syariat Islam sebagai hukum yang harus dijalaninya dalam kehidupan sehari-hari, tak bisa dimungkiri bahwa meskipun dia menyatakan dirinya beriman atau muslim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengakui keislamannya. Hal ini juga diingatkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam suatu kasus atau kejadian dikisahkan bahwa ketika seorang munafik bersekita dengan orang Yahudi, ia menawarkan agar menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai penengah. Bisa jadi dia beranggapan Rasulullah akan berpihak kepadanya yang telah mengaku beriman. Setelah diadukan masalahnya, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang Yahudilah yaitu yang benar. Kemudian si munafik ini minta yaitu untuk diselesaikan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa masalah sudah diselesaikan oleh Rasul dan dia dinyatakan salah, maka langsung orang ini dibunuh oleh Umar bin Khattab karena dia telah berkhianat kepada Rasul dan juga berkhianat kepada Umar bin Khattab. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Yang ketiga, yang merupakan faktor yang membuat seseorang bisa gugur keislamannya meskipun ia sudah menyatakan dirinya sebagai muslim adalah apabila mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, apalagi sebagai muslim, pasti membutuhkan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini dapat dijalaninya dengan baik
dan tidak menempuh jalan yang sesat. Petunjuk-petunjuk itu tertera pada ayat-ayat Allah sehingga harus diterima seluruhnya oleh kaum muslimin. Inilah diantaranya juga merupakan kunci ketakwaan bagi seorang muslimin yang di dalam Al-Quran juga sering kita baca. Dzalikal kitabula rabbi wa fih hudalil muttaqin. Kitab Allah atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Sebagai agama wahyu, Islam bukanlah agama hasil pemikiran manusia. Karenanya setiap muslim harus menerima seluruh ayat yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya, bukan menerima satu ayat lalu mengingkari ayat lainnya, apalagi bila sampai dipertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sikap seperti ini merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu sekalian, kenistaan di dalam kehidupan di dunia, dan pada hari akhirat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jika ada orang mengaku muslim tapi berpaling dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad, baik tidak mau mengakui kebenarannya atau tidak mau mentaati ketentuannya, maka hal itu merupakan suatu kezaliman yang besar. Allah juga mengingatkan di dalam surat As-Sajdah ayat 22 yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang dusta. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, faktor yang membuat seseorang bisa gugur atas keislamannya adalah bila dia membantu orang-orang musyrik atau urusan-urusan kemusyrikan, dan termasuk yaitu orang-orang munafik. Hal ini karena kemusyrikan merupakan suatu kezaliman, bahkan kezaliman yang besar. Orang yang melakukan kemusyrikan disebut dengan orang musyrik, sehingga termasuk orang-orang zalim dan juga orang munafik, karena dia mengajak untuk senantiasa berbuat kepada kemungkaran-kemungkaran. Ini membuat kaum muslimin tidak pantas dan memang tidak boleh bekerja sama dan membantu mereka yang mengarah kepada kebencian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan untuk menunjuk atau mempercayakan orang-orang musyrik, munafik sebagai pemimpin. Allah mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 91 yang sempat terkenal, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Karena apa? Karena ciri-ciri orang munafik itu adalah jelas. Di dalam hadis yang sangat terkenal, ciri-cirinya ada 3. Dia suka berdusta kalau dia berbicara. Dia senantiasa mengingkari janji kalau berjanji. Dan dia berkhianat kalau dia diberikan amanat. Bahkan dalam surat At-Taubah ayat 67, Allah mengingatkan ciri-ciri orang munafik, yaitu yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Jelas dalam ayat ini ciri-cirinya adalah dia senantiasa berbuat kemungkaran-kemungkaran, mencegah perbuatan-perbuatan ma'ruf. Mereka kikir untuk berkorban, dan mereka jauh dengan Allah, melupakan Allah, tidak takut terhadap yaitu ancaman Allah, sehingga dia melanggar aturan-aturan Allah, dan mereka itu adalah sesat dan zalim. Dan di dalam surat At-Taubah 68, surat An-Nisa ayat 145, orang-orang yang demikian itu tempatnya adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah,
yang terakhir, yaitu yang kelima, yang menjadikan faktor yang membuat keislaman seseorang bisa gugur, yaitu dia berpaling terhadap dinul Islam. Kerugian di dunia dan di akhirat tentu tidak kita inginkan. Karena itu jangan sampai kita mencari nilai-nilai aturan hidup selain Islam. Padahal kita sudah menyatakan diri sebagai Muslim. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 85. "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Itulah diantaranya 5 penyebab gugurnya keislaman seseorang. Ya, syirik, berhukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, mengingkari ayat-ayat Allah atau Al-Quran, membantu kemusyrikan, membantu orang munafik, dan dia adalah berpaling dengan ajaran Islam. Untuk itulah maka kita berharap, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan keislaman kita ini bisa utuh dan kita senantiasa berusaha, yaitu untuk mencarinya. Sebagaimana diingatkan di dalam surat yang terkenal Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Untuk itu mudah-mudahan kita di awal tahun 2023 ini, kita senantiasa pertama dapat meningkatkan akidah yang kuat, iman dan takwa, dengan juga meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah, senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita meningkatkan pemahaman tadabbur Al-Quran dan berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan, dan senantiasa kita taat dan patuh terhadap hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Dan yang ketiga, marilah kita menjauhkan sifat-sifat munafik dan terus belajar mengkaji dinul Islam ini secara kafah, secara keseluruhan. Dengan demikian mudah-mudahan kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ya ajal muslimun usikum ibadallah wa nafsu taqullah wa ta'atih. Qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujib da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa akbar, aqimus shalah.